dikembangkan hidup senang tadi dalam satu sistem filsafat, namanya utilitarianisme, filsafat etika namanya. Jadi kata utilitarianisme ya, moral itu dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk moral. Maka hukum moral itu harusnya memenuhi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan untuk senang. Rumusnya utilitarianisme, semua tindakan harus diarahkan untuk mencapai kesenangan terbesar untuk sejumlah besar orang. Ini rumus dasarnya utilitarianisme. Misalnya ngaji malam hari ini misalnya, sebagian besar sukanya ngaji itu gelap, lampunya mati. Yang tidak suka ngaji gelap paling hanya 3 orang misalnya, dari sekian banyak orang. Itu etisnya adalah lampunya mati. Jadi tidak tahu nanti apa yang terjadi kalau lampunya mati. Nah, tapi etisnya begitu. Kenapa? 90% lebih ingin lampunya mati. Kok lampunya nyala? Itu tidak etis, karena hanya nuruti 3-4 orang, yang 90 orang dikorbankan. Nah, ini namanya utilitarianisme. Mahasiswa 40, yang 30 ingin libur saja, yang 10 ingin tetap kuliah. Loh, itu etisnya libur. Jadi karena menyenangkan, membahagiakan sebagian besar orang, jumlah terbesar orang. Nah, ini utilitarianisme. Jadi moral atau hukum itu harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan paling besar untuk sejumlah terbesar orang. Nah, ini logika dari utilitarianisme. Nanti ada 2 aliran dengan 2 tokoh. Ada kuantitatif hedonisme, tokohnya Jeremy Bentham. Ada kualitatif hedonisme, tokohnya John Stuart Mill. Mudahnya kalau kuantitatif hedonisme itu kesenangan bisa diukur, bisa dikira-kira secara kuantitas. Kuantitas itu berarti diukur materi kesenangannya. Kalau Stuart Mill ini kualitasnya, nanti kita lihat ya bedanya apa kuantitas sama kualitas. Misalnya Jeremy Bentham yang tadi kuantitas itu punya hedonic calculus. Hedonic calculus itu kalau kita ingin melakukan satu tindakan, pilihlah yang paling menyenangkan. Menyenangkan itu dihitung apanya? Nah, kalkulusnya ini. Jadi tindakan menyenangkan itu rumusnya intensitas, durasi, kepastiannya, kedekatannya, kemanfaatannya, kemurniannya, dan keluasannya. Ini namanya hedonic calculus. Ini menarik ya, mengukur kesenangan. Makanya disebut kuantitatif tadi. Kesenangan itu bisa diukur. Maka yang pertama intensitas. Jadi intensitasnya itu terasa benar atau tidak, itu kan intensitas. Mendalam apa enggak. Nah, yang ini menyenangkan sih Pak, tapi menyenangkannya tidak terlalu dalam, biasa saja. Kalau yang ini senangnya luar biasa. Dipuji teman cowok yang kamu benci dengan dipuji teman lawan jenis yang kamu senang. Oh, itu intensitasnya kan beda rasanya. Duh, dia yang muji. Sama-sama muji. Nah, kalau teman yang kamu benci misalnya bilang, wah kamu kok ganteng ya malam hari ini, itu mesti kamu, kamu yang ngomong gak ngefek, ya kan? Tapi kalau yang ngomong yang kamu incer itu, wah kamu langsung jangankan diomongi gitu, kamu dikedipin saja. Oh jangan-jangan. Itu hubungannya dengan intensitas. Jadi menyenangkan itu ada kalanya diukur intensitasnya. Jadi mahasiswa yang sejak semester 1 nilainya
CDE. Oh, itu begitu dapat nilai B itu rasanya luar biasa. Ya kan? Intensitas. Tapi mahasiswa yang sejak semester 1 nilainya AB, dapat nilai B enggak ngefek, enggak terasa, biasa. Itu kesenangan, cara menghitung intensitasnya. Yang kedua, durasi. Durasi ini lamanya. Ini menyenangkan sih, tapi cuma 1 menit. Nah, kalau itu menyenangkan 1 jam. Oh, kalau itu 1 minggu kita bisa senang terus. Nah, ini senang atau tidak bisa diukur durasinya. Bisa juga kepastian. Nah, kepastian ini biasanya berhubungan dengan ini besok mesti enak enggak, mesti senang enggak, itu kepastian. Ada yang sekarang kita rasakan dan menyenangkan dengan ini senangnya besok loh, itu kan beda secara kepastian. Kalau ini jelas, kalau itu masih besok, masih belum pasti. Makanya tadi yang tentang akhirat dan lain sebagainya itu kan ada pernyataan yang tadi bahwa ayo kita senang-senang sekarang. Kenapa lebih pasti dibandingkan besok? Itu namanya prinsip certainty. Kemudian yang keempat, kedekatan, propinquity. Kedekatan itu senangnya itu berjarak atau memang kita rasakan benar. Jadi nikmat bersamamu itu nikmat yang berjarak atau ya kita memang bareng-bareng, kedekatan. Bukan seneng yang di sana, tapi seneng yang langsung kita nikmati sekarang bareng-bareng. Nah, itu namanya propinquity. Mungkin antara yang hadir ngaji dengan yang dari YouTube itu mungkin durasi senengnya, intensitas senengnya beda. Kenapa? Kedekatannya beda. Kalau kalian ini kan dekat sekali. Sementara yang YouTube ada jaraknya. Saya bilang malam Kamis hari ini, nanti di YouTube Minggu, jadinya harusnya malam Senin. Tapi kan berbeda. Ada jarak, itu kedekatan. Kemudian fecundity, kemanfaatan. Jadi, oh ini manfaatnya banyak sekali buat saya. Yang sana enggak, biasa saja. Itu level kesenangan dari sisi kemanfaatan. Kemudian purity itu kemurnian. Asli enggak ini? Ini senang sih Pak, tapi agak kecampur sedih-sedih gimana itu. Jadi enggak terlalu senang. Wisuda ini saya senang Pak, tapi begitu ingat setelah ini mau apa. Iya, senang saya tinggal separuh Pak, atau hilang sama saya. Itu berarti sudah tidak murni lagi senang, sekarang sudah kecampur macam-macam. Kan? Saya nembak diterima senang sih Pak, tapi terus berarti habis ini saya harus neraktir, saya harus jalan-jalan nganter, kuliah nganter. Wah, berarti ini tidak murni, berarti tidak purity. Itu bisa diukur kesenangan. Kemudian yang terakhir tentu saja keluasan. Jadi kalau keluasan ini ya semakin banyak orang yang senang, itu semakin hedon, semakin menyenangkan, berarti lebih enak. Jadi kalau ada 2 kesenangan, pilih yang ini menyenangkan semakin banyak orang. Itu nilai ekstensi. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang paling murni, purity. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang lebih banyak manfaatnya. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang paling dekat kesenangannya, bukan kesenangan yang jarak jauh. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang lebih pasti. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang durasinya lebih panjang. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang lebih intens. Ini yang dimaksud hedonic calculus. Ketika kita milih saya harus melakukan apa, hitung itu. Kita kan nyari senang. Nah, Pak ini ada banyak pilihan nih Pak. Pilih dengan kalkulus ini. Putuskan yang paling intensif, durasinya paling panjang, lebih pasti, lebih dekat, lebih manfaat, lebih murni, dan lebih luas jangkauan kesenangannya. Ini teori namanya hedonic calculus, makanya disebut kuantitatif. Tapi nanti dikritik oleh John Stuart Mill yang punya teori kualitatif. Kalau menurut John Stuart Mill ya nggak bisa diukur seperti itu. Ada banyak kesenangan, mungkin durasinya lebih pendek, tapi lebih menyenangkan. Nggak bisa dilihat kuantitatifnya saja.
Makanya nanti Stuart Mill menyebut kesenangan itu ada levelnya. Ada kesenangan level bawah, level dasar, ada kesenangan level tinggi. Kesenangan level bawah itu ya tadi makan, minum, seks, istirahat, kesenangan indrawi. Ini kesenangan yang sifatnya sementara, penuhi secukupnya saja. Karena kalau berlebihan dia akan berubah jadi ketidakenaan, ketidaksenangan. Beda dengan kesenangan yang lebih tinggi. Kesenangan yang lebih tinggi itu kesenangan intelektual, kesenangan estetik, kesenangan spiritual. Ini jauh lebih tinggi, lebih abadi, lebih tahan lama. Semakin banyak, semakin lama, semakin menyenangkan. Ilmu itu sedikit paham, membahagiakan, banyak paham, tambah bahagia, tambah banyak lagi, tambah bahagia. Itu intelektual. Estetik juga begitu, seni juga, spiritual juga begitu. Tambah dekat dengan Tuhan, tambah sadar dimensi ilahiyah hidup, tambah menyenangkan. Ini yang level tinggi. Kalau yang level rendah tadi enggak. Yang level rendah itu penuhi secukupnya saja. Jadi tidak bisa semuanya dihitung pakai kalkulus tadi. Ini kritiknya Mill. Misalnya makan tadi, makan yang lebih intensif ya terlalu intensif ya nanti kamu perutmu bisa meledak oleh makanan itu. Makan lagi ini lebih intensif Pak, lebih dekat Pak, lebih tapi ya harus ngerti batasnya. Jadi ini perspektifnya Mill. Alirannya namanya utilitarianisme. Oke, udah habis. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa perspektif yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, ada namanya paradok hedonisme. Jadi paradok hedonisme itu ya paradok dari kesenangan. Ini unik. Dalam paradok ini ada pandangan justru kalau kita terus-terusan mencari kesenangan, ya kita tidak akan ketemu kesenangan yang sesungguhnya. Orang yang mencari kebahagiaan itu pasti dia tidak bahagia. Berarti orang yang mencari kesenangan itu kan dia belum senang kan berarti. Loh kalau hidupmu ingin terus Pak mencari kesenangan, berarti kamu terus tidak senang. Justru orang yang mengejar kesenangan, dia tidak merasakan kesenangan. Jadi ini menarik paradok ini. Orang yang paling ngotot mengejar kebahagiaan biasanya justru orang yang paling tidak bahagia. Orang yang bahagia itu ya orang yang bisa menikmati situasi, kondisi, kapasitas dirinya sekarang saat ini. Jadi bukan orang yang mencari kesenangan, tapi orang yang bisa menyenangi situasinya. Bukan orang yang mengejar kebahagiaan, tapi orang yang membahagiai hidupnya saat ini. Ini namanya paradok hedonisme. Jadi di situ saya kutipkan pandangannya Viktor Frankl. Kata Viktor Frankl, kebahagiaan itu adalah hasil samping atau efek samping yang tidak disengaja saat kita mengabdikan diri untuk orang lain, untuk tujuan yang lebih besar, atau saat kita menyerahkan diri pada orang lain atau sesuatu di luar diri kita. Nah ini menarik, ini sebenarnya tips dari Viktor Frankl. Kalau kita ingin senang, kalau kita ingin bahagia, justru jangan jadikan kesenangan atau kebahagiaan sebagai tujuan. Biarlah dia jadi efek samping saja.
dari kebenaran, kebaikan yang kita hidupkan. Jadi lakukan semua yang ideal, semua yang baik, semua yang indah yang kita tahu, yang kita mampu. Efeknya pasti nanti menyenangkan dan membahagiakan. Jadi jangan dikejar justru kenikmatan dan kebahagiaan itu. Biarlah dia hadir sebagai efek samping dari segala kebaikan yang kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan itu, kita tidak akan kena paradok hedonisme tadi. Jadi hidup ini memang mencari kesenangan, tapi kalau kita mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk mencari kesenangan, justru kita tidak akan ketemu kesenangan itu. Karena kita ada dalam kondisi mencari terus, tidak sempat menikmati hidup. Maka nikmati saja hidup kita, jalankan saja kebaikan, kebenaran yang kita tahu. Di antara efeknya pasti nanti kita ketemu kesenangan dan kebahagiaan. Nah, ini rumus namanya paradok hedonisme. Jadi kenikmatan jangan jadi tujuan utama, jadikan saja dia efek samping dari kebenaran dan kebaikan yang kita jalankan. Oke, ini rumus pertama. Perspektif berbeda tentang hidup yang hedon. Jadi Pak, saya itu sebenarnya tidak ingin seneng-seneng dengan HP terbaru, tapi kok tiba-tiba saya itu kerja keras, jujur, dapat rezeki yang banyak sekali. Saya bingung uang banyak ini buat apa, ya sudah lama tak beliin HP terbaru. Nah, itu kan beda dibandingkan kamu ngejar HP terbaru, ngejar mobil terbaru. Enggak. Ini efek samping saja. Oh, kelihatannya tetangga-tetangga, anak istri dapat banyak manfaat. Kalau saya punya mobil baru, ya saya belilah mobil baru. Kebetulan uangnya ada. Sebenarnya tujuannya tidak ke situ. Nah, ini menghindarkan dari paradok hedonisme. Oke, ini perspektif pertama. Perspektif kedua yang mungkin penting kita renungkan. Ini juga banyak dibahas orang belakangan, namanya hedonic treatment. Hedonic treadmill ini penyakit yang lain. Kalau tadi kan orang yang mengejar kebahagiaan punya penyakit hedonic paradok. Orang mengejar kebahagiaan juga dia akan punya penyakit hedonic treadmill. Hedonic treadmill, hedonic itu kesenangan, treadmill itu ya treadmill, alat kita olahraga statis itu. Ini istilah dari satu artikel sebenarnya yang nulis Brickman and Campbell. Artikelnya judulnya Hedonic Relativism and Planning the Good Society. Jadi hedonic treadmill itu kalau kalian mengejar kebahagiaan terus, seringkali pada akhirnya justru kalian jatuhnya pada level awal ketika dulu kalian belum bahagia. Ini namanya kalian merasa seolah-olah sudah jalan jauh, padahal masih di situ. Itu namanya treadmill itu kan begitu. Kalian jalan terus seolah-olah sudah sampai mana, itu sebenarnya masih di situ. Jadi hedonic treadmill itu menggambarkan pada saatnya kebahagiaan, rasa bahagia, rasa senang kita akan kembali lagi ke titik awal. Pada akhirnya apa? Terus kita jadi tidak ada habisnya ini mengejar kebahagiaan ini. Kapan sih saya bisa puas itu? Tidak ada. Kenapa? Situasinya selalu balik lagi seperti awal lagi. Kepuasan kita seolah-olah tidak ada ujungnya. Contohnya ini coba. Misalnya, mungkin teman-teman ada yang kemarin lulus ranking 1, cum laude, menang undian, dapat jabatan, apapun itu. Seneng kan? Tapi kan tidak lama kan? Setelah itu ya balik lagi kayak sebelumnya. Biasa saja. Ngejar-ngejar bisa ujian skripsi, ujian tesis sampai mati-matian, tidak tidur sampai kamu sakit, sampai dimarahi pembimbing, wis jungkir balik nggak karu-karuan. Lulus senengnya setelah mati begitu lulus. Tapi setelah itu besoknya saja
kok biasa lagi ya rasanya. Terus efeknya apa bedanya? Sekarang saya sudah gelarnya SH, SAG, SU. Terus bedanya apa ya? Balik lagi ke state awal. Dapat hadiah, senangnya luar biasa, alhamdulillah dapat undian aku. Senang. Setelah itu kan biasa lagi, balik lagi ke state awal. Ini namanya hedonic treadmill. Atau saya contohkan lagi, kita pindah rumah, punya rumah baru, tempat baru, apartemen baru. Awalnya senang, tapi sebulan 2 bulan ya biasa. Ikut ngaji filsafat, mungkin yang awal-awal ini excited, masih semangat, milih duduk di depan, pokoknya semangatnya. Yang santri-santri lama, yang peserta ngaji lama itu sudah mangkate kelewas santai, lu duduk di belakang sambil ngerokok, biasa Pak Faiz gitu. Sudah bertahun-tahun ngikuti ngaji, kaya ngono-ngono wae. Sudah beda lagi. Awalnya excited, belakangan biasa. Ini contoh hedonic treadmill. Makan kan juga begitu. Seenak-enaknya makanan, ya yang paling enak kan gigitan pertama, piring pertama. Diulang piring kedua, piring ketiga, sudah. Kalian malah mungkin bisa muntah. Jangankan kesenangan, kesedihan kan juga begitu. Sesedih apapun kamu, ya nanti balik lagi ke state awal. Semarah apapun kita, sekarang banyak yang ngamuk karena BBM naik, ya kan? Alah, tunggu 1-2 bulan lagi, yang balik lagi ke kondisi awal. Viral, rame, heboh, nanti balik lagi ke kondisi awal. Terus kita nyari lagi yang membahagiakan kita apa, kita nyari terus, jadi seolah-olah loh, terus akhirnya kapan Mbak saya benar bahagia itu? Kok rasanya stuck saja, di tempat saja, tidak ketemu kebahagiaan itu. Kita sudah diberi kebahagiaan, terus kok biasa lagi, tidak senang lagi. Diberi kesenangan, biasa lagi. Ini yang disebut efek hedonic treadmill. Jadi kesenangan itu, selain ada paradoks tentang tadi bahwa kalau kita ngejar kesenangan tidak ada akhirnya, justru kita tidak senang, ada paradoks statis ini. Kita seperti hedonic treadmill, segala macam emosi pada akhirnya balik netral lagi, seolah-olah semua berawal di awal lagi. Kita sudah mencapai sesuatu, tapi terus jadi biasa dan kita punya keinginan lagi. Akhirnya berjuang lagi. Kesenangannya ada tadi, terus kan kita heran lah, Pak, saya benar-benar bahagia itu kapan? Nah, ini efek dari hedonic treadmill namanya. Kapan-kapan teman-teman direnungi ya. Ada sedikit tips untuk menghindarkan diri dari segala macam kebahagiaan yang absurd tadi. Ya kalau tips dari agama sih jelas bahwa hidup ini jangan terlalu diambil hati. Kebahagiaan duniawi itu kan bukan kebahagiaan yang hakiki. Dia hanya lahwun, dia hanya permainan, dia hanya laibun, dia hanya sesuatu yang melengahkan kita. Kemudian dia hanya zina. Zina itu hanya perhiasan, kelihatannya indah tapi tidak hakiki. Dia hanya tafakhur, tempat kita bangga-banggaan, seolah-olah kita itu hebat, seolah-olah kita itu luar biasa, padahal mungkin tidak. Tempat kita takasur, berlomba-lomba, banyak-banyakan. Itu kan semuanya tidak ada yang hakiki. Itu kalau versi agama. Mungkin lain waktu kita bahas ya. Ada banyak rumus untuk hidup. Kalau dalam Islam ada qanaah, ada zuhud, ada uzlah, dan lain sebagainya. Nah, cuma ini tips sementara untuk kita tidak terjebak pada paradok hedonisme, tidak terjebak pada hedonic treadmill tadi. Yang pertama apa? Jangan bosan-bosan untuk nambah pengalaman yang positif. Kenapa jadi membosankan, jadi stuck di situ terus? Mungkin karena kitanya sendiri tidak mau gerak. Kita tidak nambah wawasan, tidak nambah pengalaman. Ya kita akhirnya diserbu kebosanan-kebosanan. Jadi hidup yang tidak ada tantangan-tantangan baru ya tentu saja membosankan. Kayak kita orang treadmill seolah-olah sudah jauh, tapi kita ya di situ-situ saja.
Nah, jadi yuk jangan segan-segan nambah pengalaman. Mungkin nambah teman baik, mungkin yo perjalanannya ditambah, pengalaman ini pengalaman itunya ditambah. Kemudian yang kedua, temukan sisi-sisi menyenangkan dari setiap pengalaman. Temukan ada ragam kebahagiaan yang sebenarnya bisa kita nikmati, tidak sekedar yang kita kejar. Nah, ini menguntungkan kita. Jadi ternyata yang membahagiakan itu tidak cuma aku lulus ujian loh. Membahagiakan juga ternyata bahwa orang tuaku ikut bahagia. Membahagiakan juga bahwa ternyata sekarang aku setelah ini bebas, tidak harus lagi dikejar-kejar pembimbing. Ada lagi yang membahagiakan, ada banyak hal membahagiakan. Sehingga kita tidak cepat-cepat tertreadmill tadi, nggak cepat-cepat bosen terus merasa stuck. Masih ada sangat banyak hal yang bisa kita syukuri, tidak hanya itu. Dan masih ada banyak hal yang bisa kita jalani untuk kita menemukan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, ada lagi tips mindfulness. Mindfulness itu dulu pernah kita bahas satu sesi full, meskipun sesi online. Jadi ketika kita diminta untuk hidup sepenuh hati, sudah sederhananya itu. Hadirkan diri kita di setiap detik, setiap momen. Sehingga nanti kita akan sadar betapa ada sangat banyak hal yang menarik, yang indah, yang bisa disyukuri tanpa harus kita judgmental, tanpa harus kita nilai. Menyenangkan, membosankan, membahagiakan, itu kan atribut-atribut, tempelan-tempelan yang kita berikan pada setiap peristiwa, setiap fenomena yang kita hadapi. Kalau di mindfulness kita diminta untuk nikmati saja, sadari saja, tanpa harus dijudge, tanpa harus dinilai macam-macam. Saya lulus, alhamdulillah. Saya bisa wisuda juga, akhirnya alhamdulillah, tanpa harus ditambahin judgement macam-macam. Itu akan lebih panjang